adik-adik, apa kabar? Aku sehat, aku kuat. Kita berjumpa kembali di pendampingan online hari ini pada Minggu Advent yang keempat. Tema minggu ini adalah Yesus Allah yang menyelamatkan. Mari kita mulai lagu pembukaan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini melalui perantaraanmu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul melalui pendampingan online melalui YouTube ini. Sebelum kami memulai pendampingan ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami dari awal pendampingan hingga akhir. Semoga apa yang dikatakan oleh kakak pendamping bisa kami wartakan dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui putramu terkasih, dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, pada pagi hari ini kakak akan membawakan bacaan untuk adik-adik sekalian. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya di depannya masing-masing? Oke, kalau sudah, kita buka Alkitabnya. Nah, bacaan kita pada hari ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Semua sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat, kita siap untuk bacaan firman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Oke adik-adik sekalian, bacaan kita pada hari ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus biasanya kita sebut sebagai Hari Raya Natal. Nah, pasti adik-adik sekalian semuanya sudah tidak sabar untuk merayakan Hari Raya Natal. Nah, tahukah adik-adik sekalian kenapa Gereja Katolik tidak diperbolehkan untuk merayakan Hari Raya Natal sebelum tanggal 25 Desember? Nah, jadi begini adik-adik, Gereja Katolik itu ada yang dinamakan harus melewati masa di mana ada yang dinamakan masa Advent. Nah, masa Advent ini dirayakan selama 4 minggu. Nah, jadi adik-adik pada minggu minggu ini Gereja Katolik sudah memasuki masa Advent yang ke-4. Nah, jadi masa Advent ini adalah masa di mana kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan batin kita untuk merayakan Hari Raya Natal. Nah, jadi adik-adik sekalian harus mempersiapkan diri adik-adik sekalian dengan matang dan dengan baik untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik, bacaan kita pada hari ini adalah mengajarkan kita bahwa Allah menunjuk kita sebagai domba untuk menjadi saksi atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik sekalian, dalam hidup adik-adik sekalian kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Ada teman kita yang kesusahan, kita membantu sesama teman kita. Nah, Tuhan Yesus sangat suka sekali dengan orang yang suka membantu. Nah, oke, semoga apa yang kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian dapat adik-adik aplikasikan dengan baik, dapat adik-adik cerna baik-baik. Nah, semoga adik-adik semua dapat berbuat baik selama hidup adik-adik, selama Natal akan berlangsung dan Natal akan tiba. Adik-adik sekalian dapat menolong sesama hidup adik-adik sekalian. Salam misioner adik-adik. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita akan membuat hiasan Natal dari kertas origami seperti ini. Jadi, adik-adik perlu mempersiapkan kertas origami sedang, spidol atau alat tulis yang lainnya, benang, double tip, gunting atau keter. Jadi kertas origami sedang ini adik-adik bagi menjadi 4 bagian seperti yang kakak sudah gunting. Ambil 2 bagiannya untuk membuat kepala dan badan Santa Claus. Nah, kita buat kepala Santa Clausnya dulu. Adik-adik bisa melipat salah satu sisi kertas origaminya seperti ini. Selanjutnya lipat sisi bawahnya, kemudian sudut kanan atasnya. Setelah ini adik-adik balik lalu dilipat seperti ini. Lalu lipat juga sebelahnya.
Lalu adik-adik bisa lipat seperti ini. Kemudian kita tempelkan double tip di belakang kepala Santa Clausnya seperti ini. Lalu kita buka double tipnya, ditempel, lalu jadi deh kepala Santa Clausnya. Sekarang kita akan membuat badan Santa Clausnya untuk kertas origami yang satunya. Pertama-tama adik-adik lipat sisi kiri kertas origaminya, lalu sisi kanan kertas origaminya. Kemudian adik-adik lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian balik seperti ini. Adik-adik lipat menjadi setengah seperti ini. Lalu lipat juga sebelahnya. Seperti ini. Setelah jadi seperti ini, adik-adik buka sisi kirinya menjadi seperti ini, lalu ditekan sebelahnya juga. Nah, setelah ini adik-adik lipat dia seperti ini. Kemudian kita tempelkan double tip di sini. Lalu kita tempel menjadi satu. Nah, setelah seperti ini adik-adik, kita gabungkan kepala Santa dan badan Santa yang tadi sudah kita buat. Sebelum itu kita buat mata Santa terlebih dahulu beserta kumis-kumisnya. Adik-adik bisa membuat mata seperti ini. Lalu kita buat kumisnya, adik-adik lipat seperti ini. Lipat lagi. Lalu kita tempelkan double tip di sini ya, adik-adik. Lalu kita tempel jadi satu deh. Nah, untuk variasinya adik-adik bisa menggunakan benang seperti ini, lalu kita gunting, kemudian kita lipat menjadi 2 seperti ini, lalu kita tempelkan di belakang kepala Santa Claus, lalu kita tempelkan double tip seperti ini. Nah, jadi deh Santa Clausnya adik-adik. Bagaimana adik-adik? Mudah kan cara buatnya? Santa Claus mini ini bisa digantung di pohon Natal di rumah adik-adik loh. Sampai jumpa adik-adik. Salam misioner. Marilah kita berdoa untuk gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk gereja kami. Lindungilah gereja kami dan senantiasa Engkau berkati. Berkatilah juga para umat yang bersembahyang di dalamnya dan juga para pemimpin yang mulai dari Bapak Paus, Uskup, dan para imam lainnya. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat memberitakan Injil, firman-Mu, dan melayani kami dengan baik. Marilah kita mohon. Bagi para imam, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas imam-imam yang Kau berikan untuk mendampingi kami umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanannya. Semoga karya mereka Kau karuniai hasil yang membahagiakan, dan jauhkanlah mereka dari segala bahaya, serta kuatkanlah selalu mereka dalam panggilannya. Kami mohon ya Tuhan. Doa umat untuk orang tua. Ya Bapa yang Maha Pengasih, sudilah memberkati ayah dan ibuku, berikanlah mereka kesenangan dan kegembiraan. Jagalah supaya mereka selalu sehat demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Dapatlah mereka menyerahkan diri kepadamu. Amin. Marilah kita mohon bagi para pendamping sekami. Ya Bapa, kiranya Engkau
memberkati dan melindungi serta memberikan kesehatan kepada mereka untuk mendampingi kami adik-adik sekami. Berilah hati yang tulus ikhlas kepada mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkan kami pemimpin bangsa yang bijaksana agar mampu membimbing kami dan mampu mengambil keputusan yang tepat agar cepat bebas dari bencana COVID-19. Kami mohon. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah menuang kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Engkau telah membimbing kami dalam mengikuti pembinaan online kami. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan bersama bisa kami pahami dengan baik. Bantulah kami agar kami dapat menjadi anak yang baik dan selalu menuruti kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.